Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Gua fansnya Ambidex ya, jauh lebih sering dan lebih suka pakai mouse Ambidex daripada Ergo. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, hampir setahun lalu kali ya ada Oni R1, mouse Ergo Vortex Series yang value for money-nya kenceng banget. Bisa dibilang waktu itu Oni R1 tuh ngerusak pasar ya, soalnya yang lain tuh kan masih pakai 3325 bobot di atas 70 gram. Si Oni R1 ini datang pakai sensor 3311 dan bobotnya kalau nggak salah sekitar 59 sampai 60 gram. Tapi sayangnya Oni R1 itu ergonomik dan gue sering banget dapat pertanyaan, bang mendingan Oni R1 atau bla bla bla, disebutin tuh mouse-mouse lain yang sekelas tapi ambidextrous. Padahal shape-nya tuh udah beda jauh, malah jatuhnya beda jenis ya. Akhirnya nih sekarang ada Vortex Series Oni X1 yang jadi ambidex entry-nya Vortex Series. By the way tebakan gue salah ya, tadinya gue kira Oni itu bakalan dipakai buat mouse-mouse ergonya Vortex Series, tapi ternyata Oni ini dipakai buat di line up mouse budgetnya mereka, tepatnya yang kelas di harga 300 ribuan. Ya, si Oni X1 atau Oni X1 ini dijual di 389 ribu. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. So Oni X1 ini sebenarnya bukan versi ambidex dari Oni R1 ya, jangan salah tangkap, nggak kayak Superlight dan Superlight Text misalkan. Tapi secara value for money ini mau sama kencengnya sama Oni R1. Dari segi spek intinya juga bisa dibilang mirip-mirip ya, kayak sensornya dia ini pakai PAW 3311 ya PixArt. Emang bukan 3311 upgrade version kayak di Oni R1 ya, tapi 3311 tuh udah cukup kenceng kok. Bisa buat kompetitif kecuali pro player ya, mendingan langsung lari aja ke Inno X2 tuh yang udah pakai 3395 plus polling rate gede. Biar makin maksimalin gear yang dipakai, asumsi kalau shape-nya cocok. Terus buat koneksinya juga ini sama kayak Oni R1 ya, dia 3 mode, bisa wire, dongle, dan juga bluetooth. Ini gue suka banget sih sama switch modenya ini yang polosannya nggak ada icon sama sekali, bener-bener clean, termasuk tombol DPI-nya juga. Posisi atas ini dia ini mode dongle ya, terus di tengahnya tuh off dan posisi paling bawahnya itu buat bluetooth. Sebenarnya ada indikatornya ya di bagian tengah sini nih, kalau warna hijau tuh dia dongle, biru tuh bluetooth. Jadi ya kalau dari spek inti masih mirip-mirip banget ya, value for money itu kencang banget buat di harga 300 ribuan. Tapi kok kenapa si Oni X1 ini harganya lebih mahal daripada Oni R1? Bedanya sekitaran 50 sampai 70 ribuan lah kurang lebih ya. Maksudnya Vortex Series kan bisa jual ergo harga segitu gitu, harganya cukup murah banget. Tapi kenapa pas keluarin ambidex tuh harganya jadi lebih mahal? Salah satu alasannya adalah karena ini, bentar gue copot dulu ya, ini mesin jolok soalnya. Karena ini, yes, di kelengkapannya dia udah include sama charging dock. Udah gitu ini charging docknya tuh bisa juga berfungsi buat jadi dongle extender, biar posisi dongle-nya tuh lebih deket sama mouse-nya. Soalnya kan kalau ada charging dock kayak gini biasanya bakal ditaruh di deket-deket gliding area dari si mouse-nya ya, biar kalau mau ngecas tuh tinggal taruh aja deket naronya gitu. Gimmick charging dock ini emang ada yang suka ada yang enggak ya, tapi intinya gue udah pernah jelasin entah di video yang mana, kalau emang kita mau pakai charging docknya itu bisa kita manfaatin fitur USB charging yang ada di Mobo PC ataupun laptop kita ya, biar kalau PC atau laptopnya dimatiin itu USB-nya masih tetap bisa dipakai buat ngecas. Atau ya sesimpel kalau kita mau cabut dulu bentar gitu, ditinggal bentar tanpa matiin PC atau laptop kita, kan bisa tuh tinggal taruh aja mouse-nya ke charging dock, lumayan bisa buat ngecas bentar tanpa perlu ribet colok-colok. Kayak yang kalian lihat juga ini charging docknya udah ada RGB ala-ala di bagian bawah ya, dan ini buat atur-atur mode kayak gitu-gitu ya tuh bisa pakai touch sensitive yang ada di bagian sini. Ini tuh bukan fingerprint reader ya, cuman buat touch sensitive aja pengganti button. Ini RGB-nya by the way bisa dimatiin juga, tinggal di hold aja selama beberapa detik. Ya kalau gue ngeliat di pasaran, at least dari semua 3311 yang pernah gue bahas itu kayaknya nggak ada satupun yang support charging dock ya. Nggak usah ngomongin harga deh, yang include atau support aja dulu, itu kayaknya nggak ada lagi. Apalagi si Oni X1 ini tetap dijaga harganya itu buat di under 400 ribu. Jadi kayaknya dari charging docknya aja ini udah cukup menjual banget. Selain charging dock, kelengkapan lainnya juga ini udah cukup lengkap ya. Ada buku sakti, USB-C paracord, spare fit, grip tape, sama ada dongle yang bisa disimpan di kompartemen di bagian dalam mouse-nya. Cuma sayangnya ya ini dongle-nya polosan sih, nggak ada namanya sama sekali, dan bentuknya tuh generic. Jadi kalau peripheralnya banyak ya agak-agak PR buat bedainnya sih.
So kalau kita fokus di mouse 300 ribuan atau lebih spesifik lagi di kelas 3311 sampai sini One X1 ini kelihatan lebih unggul ya dibandingin sama yang lainnya, atau at least menarik lah dari kelengkapannya yang lengkap termasuk include charging dock juga, dan dia support 3 mode koneksi. Tapi jangan lupa, shape is king. Kalau fiturnya kelengkapannya menarik tapi shape-nya kacau kan bakalan repot juga ya. Untungnya si One X1 ini shape-nya nggak kacau sama sekali. Lihat bentuknya aja udah langsung nggak ya kalau dia ini mirip banget sama Viper Mini. Sebenarnya mirip tuh gara-gara sekedar dia ada patahan garis yang bentuknya kayak gini sih, kayak Viper Mini banget. Tapi dari moncongnya tuh beda, size-nya juga beda. Gue sayang banget lagi nggak pegang Viper Mini ya, tapi gue pernah lumayan lama pakai Viper Mini. Ini emang feel-nya beda sih. Intinya tuh kerasa sedikit lebih bulky daripada si Viper Mini. Dan pas gue cek dimensinya, itu emang si One X1 ini sedikit lebih gede daripada Viper Mini. Jadi secara size ini tuh nggak aneh-aneh, standar small to medium, dijejerin sama Inno X2 ataupun X2M ya, itu kelihatan cukup mirip-mirip. Kalau sama Fujin dan juga Gozo E kelihatan kalau si One X1 ini sedikit lebih kecil. Hand size 18 cm, ini universal grip. Menurut gue sih ya, urutan pertamanya itu claw, terus palm, terus fingertip. Claw di sini paling enak pastinya karena dia nggak terlalu panjang, terus hamnya juga di tengah, tapi ke belakangnya tuh nggak tepos, dia ke belakangnya tuh berisi. Ditambah lagi pinggangnya nih masuk banget, jadi jempol sama jari manis tuh nggak ngangkang. Sama ini lekuk backnya tuh pas banget ketemu kelingking, jadi kalau kelingkingnya suka nongkrong, aman cuy, ada tongkrongannya. Kalau palm grip posisi lekuk pinggangnya menurut gue kurang maju dikit ya, jadi posisi jempolnya tuh nggak senatural itu. Kecuali emang posisinya agak munduran, itu kerasa lebih natural. Tapi kalau agak munduran ya jadinya side button depannya tuh agak kejauhan. Kalau buat jari-jari di kanan sih aman, kerasa natural, gripnya dapat. Lekuk di click buttonnya juga agak curvy sampai bagian ujung, jadi ini pas banget buat naruh jari. Kalau buat fingertip moncongnya enak, ini nggak kerasa flat gepeng, side gripnya juga mirip-mirip kayak claw tadi ya, pinggangnya tuh agak masuk jadi ngebantu buat bisa ngegrip ke samping yang lebih dapat. Cuma emang karena backnya agak berisi tadi jadi kerasa sedikit ada yang ngekor. Sebenarnya weight distributionnya dia tuh bagus ya, kerasa balance. Cuma dari ham sampai ke belakang tuh kan agak gemuk, jadi rawan kesentuh kalau misalkan tiltingnya tuh dikit. Tapi kalau tiltnya agak tinggi itu jadi kerasa banget ada yang ngekor, dan gak enak sih kalau tiltnya terlalu tinggi. By the way, ini tuh mouse ringan juga, di timbangan gue cuma 60 gram tanpa dongle di dalamnya. Jadi selain size-nya oke, shape-nya bagus, bobotnya juga bisa dibilang proper lah ya buat di zaman-zaman sekarang. Soalnya kan emang udah lumayan banyak tuh yang di kepala 5 atau kepala 6, kepala 7 udah mulai agak jarang. Ditambah lagi ini mouse punya fit yang udah termasuk bagus juga. Ini tebelnya standar aja sih, tapi udah lumayan round edge dan smooth-nya dapat. Jadi buat geser-geser tuh enak banget, ringan dan licin. Tapi nggak sampai berlebihan sih licinnya. Oke, next buat button-buttonnya, dia main kliknya ini pakai Huano Blue Shell White Dot ya. Ini crispy banget sih feel-nya, tapi nggak sampai hollow. Scroll wheel-nya dia pakai TTC encoder, step feedback-nya ini medium ya, nggak gerasa kerusuk tapi nggak sampai ngelus juga. Sama buat side buttonnya, ini standar mouse 3311 ya, kerasa mushy. Biasalah, palingan karena posisi micro switch-nya itu nggak kayak mouse-mouse 3395. Next buat build quality ini oke juga, buat di kelas 300 ribuan ini bagus banget, dikocok nggak bunyi sama sekali, klik buttonnya juga oke, nggak ada wiggle, nggak ada rattle, di bagian side buttonnya juga kayak gitu sama. Sambungan-sambungannya juga ini kerasa rapih, halus, side gripnya juga ini nggak ngeflex kayak si Oni R1, jadi lebih bagus daripada Oni R1. Bodinya juga ini kerasa rigid sih buat di kelas segini dengan bobot yang cuma 60 gram aja. Termasuk ini coatingnya juga dia bagus sih, dia tuh matte halus gitu ya, agak-agak mirip kayak coatingnya Iris, tapi in my opinion emang tetap lebih bagusan Iris dikit sih. Yang jelas ini minusnya dia tuh lumayan fingerprint magnet. Oh ya, biasanya di mouse 3311 juga buat yang warna hitam tuh suka ada flow mark di beberapa spot ya, tapi buat di One X1 ini gua amatin sekeliling bodinya itu nggak kelihatan ada flow mark sama sekali. Terakhir dia udah ada software juga yang emang nggak sebagus Gozo E yang udah web based ya, tapi secara fungsi ya udah lengkap lah, sama-sama aja kayak software web based. Buat button mapping, atur DPI, macam-macam parameter, polling rate yang mentok di 1K kayak gitu-gitu semuanya udah ada sih.
So itu aja, paling harusnya udah kebayang lah ya seberapa worth it si Oni X1 ini atau seberapa sesuai dengan kebutuhan kalian. Gue udah jabarin plus minusnya, tinggal ditimbang-timbang aja sendiri. Tapi kalau dari gue sendiri si Oni X1 ini benar-benar harus banget dipertimbangin buat yang lagi cari mouse 300 ribuan atau bahkan spesifik di kelas 3311. Yang mungkin ya tadinya galau lihat Oni R1 value for money-nya tuh bagus banget tapi ragu sama shape ergonomiknya, ya Oni X1 inilah jawabannya. Lagi-lagi Oni X1 ini bukan versi Ambidex dari Oni R1, tapi secara umum shape Ambidex itu cenderung lebih aman buat orang-orang yang mungkin belum banyak explore shape-nya mouse atau belum tahu spesifik kriteria form factor yang disuka itu kayak gimana. Ya gitu sih. Jadi sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.